A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan maridan la'anahullah. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 117 hingga ayat 121 adalah berbicara tentang perilaku dan sikap orang-orang musyrik. Orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 117 hingga ayat 118 mengingatkan bahwa lemahnya orang-orang musyrik karena yang mereka minta, yang mereka sembah adalah inatha, berhala-berhala. Secara makna bahasa, inatha artinya adalah kaum wanita, kaum perempuan. Karena Tuhan-Tuhan mereka banyak dinamakan dengan nama-nama perempuan, itulah alasan para ulama tafsir. Yang kedua, mereka juga sesungguhnya lemah karena mereka meminta kepada syaitan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia. Maka Allah mengingatkan, jika syaitan yang diperturutkan, maka syaitan adalah la'anahullah, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan selain dari berusaha menjerumuskan manusia, ia juga ditegaskan oleh Allah, makhluk yang akan mengambil bagian dari hamba-hamba Allah. Jika seorang makan tidak menyebut nama Allah, tidak berdoa, maka dia, syaitan tersebut, ikut bersama manusia makan. Demikian juga aktivitas hubungan suami istri. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berdoa? Karena jika tidak berdoa, maka syaitan mengambil bagian. Setan laknatul alaih juga dikatakan oleh Allah bahwa ia pasti akan menyesatkan manusia, akan menjadikan manusia selalu berangan-angan yang kosong, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Setan pun senantiasa menggoda manusia agar merusak binatang-binatang ternak, dengan juga mengubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mengubah ciptaan-ciptaan Allah tentang dirinya atau tentang hewan misalnya, maka berarti manusia tersebut tidak qanaah dengan penciptaan Allah. Tidak puas, seolah-olah ia menyesal diciptakan dalam keadaan demikian. Maka di antara langkah syaitan yang disebutkan di ayat 119 hingga 120, syaitan akan menjadikan manusia selalu berusaha mengubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Di surat At-Tin ayat yang keempat, Allah mengingatkan kita semuanya, sungguh manusia itu sudah diciptakan dalam sebaik-baik ciptaan. Bentuknya paling bagus, penampilannya paling indah, paling sempurna, kata Imam As-Sa'di, zahiran wa batina. Lahiriahnya sempurna, batiniyahnya juga sempurna. Ada akal, ada hati, ada jiwa. Kenapa manusia tidak mensyukuri ciptaan Allah yang sangat mulia, yang paling sempurna, yaitu manusia? Agar manusia tidak bersyukur kepada Allah atas ciptaannya yang mulia, maka setan menggoda agar manusia mengubah.
Ia ditakdirkan berjenis kelamin perempuan, namun ia mengubah dengan berjenis kelamin laki-laki. Masya Allah, nastaghfirullah. Kita memohon ampun jika kemudian kita melakukan kesalahan-kesalahan dengan mengubah ciptaan-ciptaan Allah yang terbaik untuk diri kita semuanya. Syaitan pun senantiasa memberikan janji-janji palsu, membangkitkan angan-angan kosong. Seperti yang disebut di dalam hadis bahwa salah satu dari pintu masuknya syaitan adalah lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza fa inna law taftahu amal syaitan. Rasul yang mulia mengingatkan kita agar tidak terperdaya dengan setan. Kita berangan-angan, berandai-andai. Setelah berlalu, kita pun berandai-andai. Kalau dulu saya tidak begini misalnya, tidak akan terjadi seperti ini. Kalau dulu saya mau melakukan ini, mungkin nasibku tidak seperti ini. Terus angan-angannya, andai-andainya dibangkitkan oleh setan. Agar dia tidak percaya kepada Allah, tidak yakin. Dan akhirnya ia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada manusia. Allah mengingatkan sebagai bukti maha kasih sayang Allah kepada kita, berhati-hatilah dengan syaitan. Ia selalu menggoda, ia selalu berusaha menjerumuskan. Dan apapun yang dilakukan syaitan adalah ghurur, tipu daya yang melalaikan. Makanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ditegaskan oleh Allah tentang konsepsi kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini bisa jadi jika kita tidak ada iman, tidak dijadikan sebagai ladang amal soleh, maka ia adalah tipu daya yang melalaikan manusia. Jika mereka berperilaku seperti itu, menyembah berhala-berhala, memperturut syaitan, maka akibat dari sikap dan perbuatan tercela itu, Allah ingatkan di ayat 121, ayat terakhir di halaman ini untuk mengingatkan balasan bagi orang-orang musyrik. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Jika itu dan mereka tidak sempat bertobat, maka tempat tinggal terakhirnya neraka jahannam, dan tidak akan mereka dapat keluar dari neraka jahannam tersebut khalidina fiha abada, selama-lamanya hingga wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu dan berkekalan kehidupan akhirat tersebut. Inilah sunnatul Quran. Ayat 122. Allah mengingatkan tentang sikap manusia yang terpuji, yaitu orang-orang beriman dan beramal saleh. Tadi orang yang mempersekutukan Allah, orang yang tidak mau beribadah dan menyembah Allah. Maka orang-orang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata Allah, wa'dallahi haqqa, itulah janji Allah yang pasti benar. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya, pasti. Ketika kita membaca ayat ini, maka kita termotivasi, tergerak untuk meningkatkan iman kita, menambah koleksi amal soleh kita, ibadah kita, agar kita mendapatkan sesuai yang dijanjikan oleh Allah, dan janji Allah pasti benar, pasti Allah tepati. Waman asdaqu minallahi qila. Allah mempertanyakan mereka yang tidak yakin dengan janji Allah. Siapa yang paling benar perkataannya? Siapa yang paling benar janjinya? Tidak ada kata lain. Kita katakan, shadakallah, maha benar Allah, al-azim, yang maha agung.
Masuk surga benar adalah dengan iman dan amal soleh. Yang kemudian Allah berkenan untuk memberikan rahmatnya. Seperti dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak serta-merta hanya karena amal manusia itu masuk surga. Amal seseorang tidak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maksudnya tidak hanya tidak belaka amal soleh, tapi diingatkan illa birahmatin minallah, ada rahmat Allah yang selalu kita pintakan, harapkan dari Allah. Beriman, beramal soleh, mengharapkan rahmat Allah, itulah cara yang Allah sampaikan agar kita mendapatkan janjinya berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Kata Allah, bukanlah dengan angan-angan. Itulah tadi di antara godaan setan, selalu membuat kita berangan-angan, berandai-andai. Sehingga kita tidak bekerja, tidak beribadah, tidak beramal soleh. Hanya berandai-andai. Maka Allah nafikan. Kalau dunia pun tidak mungkin dicapai hanya dengan angan-angan. Apalagi akhirat yang mulia tidak akan pernah dicapai hanya dengan berangan-angan. Tapi dengan iman, amal soleh, dan selalu mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal minas solihat, maka inilah kaidah kehidupan. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, sedang ia seorang yang beriman. Artinya amal solehnya itu landasannya adalah iman. Ia menjalankannya lillahi ta'ala. Ia sholat, ia berinfak, ia berpuasa, ia berkurban lillahi ta'ala. Tidak ada kepentingan lain. Tidak ada yang ia niatkan selain daripada niat tulus, ikhlas, ingin mengabdi, mendapatkan karunia, ridho, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu yang dilakukan, maka kata Allah, faulaika yadkhulunal jannah. Ayat 124, mereka inilah yang layak mendapatkan surga Allah dan tidak ada sedikit pun Allah menzalimi manusia, mengurangi pahalanya, tidak. Semua sesuai dengan apa yang dilakukan. Bahkan Allah tambah lipatan-lipatan, kelipatan-kelipatan, gandaan-gandaan. Allah membalas kebaikan itu 10 kali lipat, bahkan berlipat ganda, yudha'ifu liman yasha', sesuai dengan kehendak Allah tanpa ada yang mengetahui batasnya, karena Allah Maha Kaya, Maha Mulia, Maha Pemberi Karunia. Ditambah dengan ayat 125, seseorang hendaklah selalu bersikap ihsan. Wa man ahsanu dina. Bersikap ihsan artinya ia sangat yakin semua yang dijalankannya selalu dilihat oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah, dan sangat amat diketahui oleh Allah. Maka ia sungguh-sungguh beramalnya. Ia tidak hanya mengandalkan penglihatan manusia. Karena manusia melihat, kadang-kadang juga tidak seksama melihatnya, tidak teliti. Kadang manusia pun karena ada kesibukan tidak bisa mengawasi sepanjang masa. Tapi Allah pasti. Makanya waman ahsanu dina, orang yang terbaik agamanya, yaitu yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia adalah seorang yang bersikap ihsan. Ingat dengan hadis Bukhari bahwa ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Orang yang ihsan, ia beribadah dan yakin ia melihat Allah. Kalaupun tidak bisa, dan memang tidak bisa, ia yakin Allah lah yang melihatnya. Kalau kita yakin Allah melihat kita, tidak mungkin kita berbuat dosa, berbuat maksiat, atau bekerja tidak sepenuhnya, atau kita mengabaikan hak Allah dan hak manusia. Allah ingatkan pula tentang kekuasaannya, kepemilikannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguh kepunyaan Allah lah, milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, dan Allah
meliputi segala sesuatu, mengawasinya, mengetahuinya. Tidak ada daun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada daun yang mengering, melainkan Allah Maha Tahu. Sekecil apapun makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah pasti amat sangat mengetahuinya. Demikianlah tuntunan Allah. Di ayat 126, untuk kita selalu berusaha beramal soleh atas landasan iman. Yakin dengan Allah. Selalu bersikap ihsan. Dan kita mengharapkan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 127 adalah berbicara tentang bagaimana kita bersikap kepada anak-anak yatim. Khususnya anak-anak yatim yang akan dinikahi. Kita ingat di awal surat An-Nisa, perilaku masyarakat Arab jahiliyah. Mereka menikahi yatim tanpa memberi mahar. Menganggap anak yatim itu tidak ada, ya, eksistensinya. Keberadaan mereka dianggap sebagai, ya, hamba Allah yang hina. Mereka menghinakan. Padahal seharusnya kita menyantuni, memuliakan anak yatim. Salah satu dari bentuk kemuliaannya, jika kemudian seseorang menikahi yatim, maka wajib baginya memberi mahar seperti layaknya wanita-wanita yang lain. Maka disinilah Allah tetapkan agar anak-anak yatim yang dipandang lemah itu mendapatkan keutamaan, mendapatkan kekuatan. Dan kita menikahi anak-anak yatim, mengurusnya dengan sebaik-baiknya. Dan itulah cara kita mendapatkan pula kemuliaan surga, dengan menyantuni, dengan memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apapun yang kamu kerjakan konteksnya kepada anak yatim, apapun itu, maka Allah amat sangat mengetahuinya. Jangan dianggap Allah tidak tahu perilaku buruk manusia kepada anak-anak yatim. Kita pun sangat yakin kebaikan kita kepada anak yatim, Allah pun akan mencatatnya, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang banyak sekali dinamikanya. Bahasa kitanya romantikanya. Tidak ada kemudian dalam tanda kutip hanya kenikmatan saja, kebahagiaan saja. Kadang ada ujian, benar. Kadang ada kesulitan-kesulitan. Ada problematika, ada persoalan. Karena itu ujian dari Allah. Apakah kita menjalankan kehidupan rumah tangga itu atas dasar cinta yang Allah anugerahkan, atas dasar kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW, atau sekedar hanya untuk melampiaskan, ya, kebutuhan biologis misalnya, atau hanya untuk menjadikan itu alat status saja. Kita diingatkan bahwa menikah, bahwa berkeluarga adalah menjalankan sunnah Rasul, dan karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad kammala nisfaddin idza tazawwajal 'abdu. Seorang yang menikah, berkeluarga, Allah sempurnakan setengah agamanya. Betapa mulia. Dan itu adalah merupakan fitrah manusia yang Allah tuntun dengan kemuliaan. Namun tadi bahwa kehidupan keluarga, suami dan istri, atau ayah dan anak dan sebagainya, kadang Allah menguji. Dan ujian itu bagian dari penguatan kehidupan rumah tangga kita. Jika seorang perempuan khawatir suaminya berlaku nusyuz. Apa itu nusyuz? Adalah yaitu sikap yang tidak baik, sikap keras, atau sikap seorang suami tidak mau menggauli istrinya, tidak mau memberikan hak nafkah batinnya. Maka jika ada seorang wanita yang melihat keadaan suaminya demikian, tidak acuh, ya, tidak mengindahkan haknya, maka keduanya bisa melakukan perdamaian, yaitu dengan menghadirkan mediator, menghadirkan orang yang diakui keilmuannya, diakui kesolehannya,
diakui kebaikannya oleh kedua belah pihak, meminta pertimbangan, meminta konsultasi. Namun yang terbaik, sampai ketika ada kecenderungan demikian, tetap hubungan rumah tangga itu dipertahankan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian ya mereka memang menginginkan kebaikan, maka pasti Allah memberikan kebaikan. Wassulhu khair, berdamai, kembali rujuk, kembali kita menata kehidupan yang baru, menafikan hal-hal persoalan yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kata Allah apa? Khair, lebih baik. Berarti kembali berdamai, rujuk itu jauh lebih baik daripada opsi yang lain seperti cerai dan lain sebagainya, atau mengabaikan hak-hak masing-masing, terutama hak nafkah untuk istri dari suaminya. Jika kalian selalu berbuat baik, jika kalian selalu bertakwa, maka itulah Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ayat 129 merupakan penjelasan dari ayat ketiga, ayat pertama, kedua, dan ketiga dari surat An-Nisa, yang di situ berbicara tentang bagaimana seseorang diperkenankan oleh Allah untuk menikahi lebih dari satu dengan persyaratan adil, persyaratan yang sangat berat, persyaratan yang perlu dipenuhi agar kemudian tujuan menikahi lebih dari satu itu benar karena Allah, bukan sekedar untuk memenuhi hasrat biologis belaka. Namun Allah mengingatkan juga di ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Secara hakikat bersikap adil terhadap semua wanita itu sesuatu yang sulit untuk dipenuhi. Kenapa? Karena keadilan yang sepenuhnya adalah keadilan yang hanya dapat dijalankan oleh mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang keadaan hati. Kalau secara materi mungkin bisa kita samaratakan. 10 juta, yang lain pun 10 juta. Tipe rumahnya sekian, tipe yang lain pun sama. Hari pun bisa kita lakukan persamaan. Tapi yang sulit adalah hati. Yang sulit adalah keadaan hati seseorang. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, dengan kekhususan dari Allah. Ia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hadza ma astati'u an a'dil. Ini yang hamba mampu untuk bersikap adil kepada semua istri-istri hamba. Maka Allah ingatkan, jika kalian tidak mungkin mampu bersikap adil, maka cukuplah dengan seorang istri. Karena itulah bahasa kita merupakan prinsip agar pernikahan itu bukan hanya kebahagiaan untuk satu pihak, tapi kebahagiaan untuk semua pihak. Kebahagiaan istri, anak-anak, orang tua, mertua, keluarga besar dari kedua belah pihak, bahkan untuk semua yang kita cintai dari semua sanak saudara kita. Jika manusia hanya atau tidak bersikap adil, fala tamilu kullal mail, cenderung lebih memihak kepada salah satu, cenderung lebih cinta kepada salah seorangnya, cenderung tidak bersikap adil, maka Allah ingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang tercela. Dan diingatkan pula oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap yang demikian mengakibatkan ia nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan berat sebelah. Karena di dunianya berat sebelah, maka nanti ia berjalan miring, seperti ia dibebani karena dahulu tidak bersikap adil, tidak bersikap baik secara keseluruhan kepada istri yang ia miliki. Jika kemudian tidak ada kata lain kecuali pilihannya adalah bercerai, maka Allah ingatkan di ayat 130, jika keduanya bercerai, maka Allah memahamkan kepada kita, menuntun kepada kita, Allah akan memenuhi kecukupan bagi masing-masing.
Pihak wanita yang dicerai, Allah akan penuhi kecukupannya. Karena setiap makhluk Allah siapkan rezekinya. Suami yang menceraikan pun demikian. Allah siapkan. Asal tadi bahwa sudah dilakukan berbagai islah, berbagai upaya perdamaian. Ikhtiar, lahiriah, batiniyah. Berdoa, bermunajat. Istikharah. Meminta yang terbaik di sisi Allah. Konsultasi dengan berbagai pihak. Dengan ustaz, dengan konselor, dengan sekian banyak orang yang kita akui keilmuannya, kesolehannya, ketakwaannya. Namun ternyata ini adalah mungkin kehendak Allah. Allah menghendaki selesailah kehidupannya, maka jangan lupa ketika menikah dalam keadaan baik-baik, maka pilihan bercerai pun harus dijalankan dengan keadaan yang terbaik. Tidak boleh kemudian dengan menyakiti, dengan memperlakukan yang buruk, dan lain sebagainya. Karena kita berumah tangga pun karena Allah. Maka ketika tidak ada pilihan lain kecuali bercerai kata Allah, itu pun harus dipenuhi haknya masing-masing dengan secara baik-baik. Subhanallah. Tidak ada kata yang tidak tepat. Tidak ada ya tuntunan yang tidak lebih baik dari tuntunan Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat 131, ayat 132 hingga ayat 134 mengingatkan kembali akan kekuasaan Allah. Mengingatkan kembali akan wasiat takwa. Bahwa wasiat takwa itu wasiat seluruh umat manusia. Bahkan semua nabi mewasiatkan takwa kepada kaumnya. Termasuk tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa kemudian wasiat takwa itu menjadi ya keharusan yang disampaikan oleh khatib misalnya dalam khutbah Jumat. Wasiat takwa juga disampaikan oleh khatib nikah. Mereka yang menyampaikan khutbah nikah, nasihat pernikahan, wasiat takwa. Ittaqullah. Ayat yang dibaca pun, ya ayyuhan nasuttaqu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Karena wasiat takwa adalah wasiat seluruh nabi. Wasiat seluruh orang-orang soleh. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Bahkan ahli kitab sebelum kita pun diwasiatkan dan saling berwasiat untuk menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya adalah milik Allah. Maka cukuplah ketika orang bertakwa menjadikan Allah sebagai wakilnya. Wakil dalam arti kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah lah yang akan memelihara kita, memberikan rezekinya kepada kita, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan dan lain sebagainya. Karena kita yakini semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah menghendaki, amat sangat mudah Allah untuk membinasakan kaum, membinasakan umat manusia. Tapi bukan itulah kemaha pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu merupakan satu wanti-wanti dari Allah. Jika manusia memang tidak mau beribadah, tidak mau beramal soleh, tidak mau menjadikan Allah sebagai segalanya dalam kehidupannya, maka untuk apa manusia itu hidup? Bukankah hidup kita sudah digariskan oleh Allah? Surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduh. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar semuanya jin dan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terbaik adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan dunia. Orang yang menginginkan kebaikan akhirat. Maka subhanallah Allah mengingatkan. Jika manusia menghendaki kebaikan dunia, maka diingatkan di sisi Allah itu tidak hanya kebaikan dunia, tapi juga fa'indallah thawabud dunya wal akhirah. Jangan hanya mau kebaikan dunia, tapi kita memohonnya dua, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hanya kebaikan akhirat juga tidak tepat, tidak sempurna. Hanya kebaikan dunia tidak tepat. Makanya Allah luruskan, diingatkan bagi Allah kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa hanya minta satu kebaikan? Kenapa hanya minta pahala? Pahala bagian dari ya yang wajib Allah akan anugerahkan kepada orang yang beramal, beribadah. Namun selain itu kita berharap
seluruh kehidupan dunia pun Allah jaga, Allah berikan kebaikan-kebaikannya. Ayat 135, inilah perintah Allah kepada kita orang-orang yang beriman dengan bahasa panggilan kasih sayang. Kata para ulama tafsir, ini da'ul wuddi wal mahabbah, panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Orang musyrik sudah dibahas, orang beriman sudah dibahas, bagaimana nasibnya kelak. Sekarang Allah perintahkan dalam kehidupan dunia, yang paling tinggi adalah kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kalian yang menegakkan keadilan. Jika menjadi saksi, bersaksilah dengan kebaikan, dengan kebenaran karena Allah. Meskipun yang kalian persaksikan adalah diri kalian sendiri, atau kedua orang tua kalian, atau kerabat kalian. Bersikap adil itu tidak mengenal apakah dia saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, dan lain sebagainya. Namun untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena itulah yang lebih dekat dengan takwa. Bisa jadi kecenderungan manusia mungkin ia akan berpihak kepada keluarga, berpihak kepada saudara. Namun jika benar-benar salah, maka tidak ada keberpihakan itu. Inilah Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW mengingatkan bagaimana sikapnya kepada Fatimah, putri yang beliau paling cintai, yang sangat dicintainya. Kalau Fatimah sarakat, lau anna Fatimah tasarakat laqata'tu yadah. Kalau kemudian terbukti Fatimah mencuri, artinya berbuat dosa, melakukan kesalahan, jangan khawatir, akulah yang akan memotong tangannya. Inilah sikap adil Rasul, meskipun kepada putrinya, meskipun kepada istrinya, meskipun kepada siapa yang dekat dengannya. Ini bagian dari keimanan dan ketakwaan kita. Maka disinilah Allah juga mengingatkan, tidak ada pula kita berpihak iyakun ghaniyan au faqiran, berpihak kepada yang lebih kaya, atau kita kasih karena kepapaannya, ketidakmampuannya. Dalam proses hukum itu semuanya sama di mata hukum, tidak ada perbedaan. Ini adalah merupakan tuntunan Allah bahwa menjalankan hukum sesuai dengan ketentuannya. Jika ada kemudian opsi untuk saling berdamai, tentu lebih baik. Cara kekeluargaan tentu lebih baik. Tapi jika tidak bisa ditempuh melainkan dengan jalur hukum, maka diingatkan bersikap adil, bersaksi yang benar, tidak berpihak karena kekayaan, tidak berpihak karena kedekatan, hubungan, keturunan, nasab, dan lain sebagainya. Sehingga manusia selalu dalam keadaan baik. Hubungan dengan sesamanya baik, hubungan dengan keluarganya baik, dan lain sebagainya. 136, Allah kembali menyebut orang beriman. Inilah yang dikatakan oleh para ulama tafsir, satu-satunya ayat yang memerintah orang beriman untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Masya Allah. Hai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Para ulama tafsir memahami, ini maknanya adalah, wahai orang yang sudah beriman, perkuat iman kalian. Tingkatkan iman kalian. Karena iman itu naik dan bisa turun. Iman itu meningkat, juga bisa menurun. Karenanya kita meningkatkan. Mengaji meningkatkan. Baca Quran meningkatkan. Salat meningkatkan. Infak sedekah meningkatkan. Silaturahim meningkatkan. Seluruh kebaikan untuk meningkatkan iman. Atau makna yang kedua, bahwa orang yang beriman itu keadaannya berbagai. Al-imanu darajat. Ya, tingkatan-tingkatan. Ada yang level imannya sudah baik, ada yang masih pertengahan, ada yang masih harus dibantu, ada yang perlu ditingkatkan, macam-macam. Dan kita sangat yakin keimanan kita belum sempurna. Keimanan kita masih jauh dari tingkat paling tinggi. Maka inilah perintah Allah, mengingatkan tazkirah. Orang beriman, meskipun ia sudah sungguh-sungguh terus meningkatkan iman, beramal soleh, tidak ada kata lain. Yang dilakukannya adalah terus tingkatkan. Terus tingkatkan. Kenapa?
Karena tingkatan surga itu juga karena tingkatan iman dan takwa kita ketika kita menjalankan kehidupan dunia. Orang yang sudah makan kita minta makan. Ayo makan, pada dia sudah makan. Berarti ada maksud, mungkin ia belum makan dengan baik. Atau makanan yang ia makan belum habis, maka kita minta makan lagi. Biasanya kepada anak. Anak kita sudah tidur tapi kita suruh tidur. Karena bisa jadi anak kita mungkin pura-pura tidur. Maka diingatkan, tidur. Inilah bahasa Allah untuk mengingatkan kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Dan orang yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, itulah orang yang sesat dalam keadaan sesat yang sangat jauh. Inilah yang disebut sebagai ayat berbicara tentang rukun iman. Rukun iman, tadi orang beriman disuruh beriman, tingkatkan iman. Yaitu bagaimana imannya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat. Kalau itu meningkat, maka insya Allah berarti kita termasuk yang dijadikan oleh Allah imannya kekal hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelanjutan, kesinambungan sesuatu yang dijalankan dengan sebaik-baiknya, meningkat dari waktu ke waktu, itulah ciri dari husnul khatimah. Tapi kalau kemudian ya malah semakin buruk, semakin menurun, berarti khawatir itu tanda dari su'ul khatimah. Na'udzubillah. Keadaan yang terakhir, ayat 137, bagaimana manusia yang tidak istiqomah dengan imannya. Manusia yang mudah terombang-ambing. Kadang ia beriman, kemudian dia ingkar lagi, beriman lagi. Ya, seolah-olah ia tidak meyakini dengan imannya. Ia amat sangat mudah diganggu oleh keadaan sekitarnya. Ya, tergantung keadaan, tergantung mood. Kadang beriman, kadang tidak. Maka Allah ingatkan, orang yang beriman, kemudian ingkar, beriman lagi, kemudian ingkar, bertambah ingkarnya, maka inilah tipe manusia yang tidak mendapatkan ampunan dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Kenapa? Ada 3 yang disampaikan. Berarti tidak sepenuhnya ia beriman. Makanya dia mudah sekali terombang-ambing. Muzabzabin. Yang kedua, berarti keimanannya itu ya tidak tulus karena Allah. Ada sesuatu yang dia inginkan. Atau ia beriman itu sekedarnya dan tidak mau meningkatkan lagi. Inilah kategori su'ul khatimah. Maka kita berusaha untuk menjaga iman kita, memelihara iman kita, meningkatkan iman kita. Tentu meningkatkan iman adalah dengan meningkatkan ketaatan, meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh. Alhamdulillah kita selalu berada di majelis ilmu. Meskipun keadaan COVID-19 tidak menyurutkan kita, tidak menjadikan kita lupa dengan ayat-ayat Allah, dengan mengaji, bersilaturahim, dengan mengingatkan kebaikan-kebaikan, mengingatkan takwa. Karena inilah sesungguhnya bekal kita. Inilah sesungguhnya yang Allah inginkan. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Masya Allah. Perjalanan kita panjang. Dari mulai kita balik hingga nanti menghadap Allah, itu perjalanan yang panjang. Dan tidak diketahui berapa lama ia hidup. Kita perjalanan pendek saja dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu negeri ke negeri yang lain. Kita siapkan bekal dengan sungguh-sungguh. Bagaimana perjalanan kehidupan dunia. Sepanjang perjalanan mungkin banyak hal-hal yang kita tidak duga. Ada kesulitan, ada kenikmatan. Ada halangan, ada rintangan. Ada persoalan, ada problematika. Inilah bekal yang selalu kita tingkatkan. Inilah bekal yang selalu kita persiapkan. Yakinlah, tidak ada yang sia-sia dari kebaikan kita, dari amal soleh kita. Inilah bagaimana kita menjalankan keimanan, meningkatkan keimanan. Dan pada akhirnya yang kita mohonkan kepada Allah, tsabbit imanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ilal maut. Ya Allah, yang membolak-balikan hati,
yang dapat menaikkan dan menurunkan iman. Allah Maha Kuasa. Kekalkan iman hamba, kekalkan takwa hamba, hingga hamba menghadapmu ya Allah dalam keadaan husnul khatimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shadaqallahul azim. Demikian bahasan kita dari ayat 117 hingga ayat 137 surat An-Nisa. Mudah-mudahan tadabbur surat Al-Quran, tadabbur ayat-ayat Al-Quran, Allah catat sebagai pahala kebaikan yang tiada ternilai. Ayat yang dibaca menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Ayat yang ditadaburi menjadi syafaat. Al-Quran dijanjikan oleh Rasul memberikan syafaat. Caranya adalah iqra'ul Quran, baca ayat-ayatnya, baca tadaburnya, baca tafsirnya, dengarkan lantunannya, dengarkan tadaburnya, dengarkan kajiannya, menyimak dengan baik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Menyimaknya, mendengarkannya, mengikuti kajian-kajiannya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di dunia, kebaikan, kenikmatan, kesehatan, kemudahan. Rahmat di akhirat, ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.